Kita akan mengingat kembali tentang definisi limit. Gradian garis singgung di sembarang titik x, fe pada kurva y sama dengan fx. Ini kita lihat di sini ada sebuah kurva yang berwarna merah, di mana grafik fungsinya kita ambil sebagian, dan dari titik P dan titik Q kita hubungkan. Ini namanya tali busur kurva tersebut. Sekarang kita lihat di sini ada sebuah titik, yaitu titik A pada sumbu X. Kemudian ini ada jarak sepanjang H dari sini ke sini, sehingga nanti di sini jaraknya adalah A yang sudah bertambah dengan H. Kemudian di sini kalau kita substitusikan akan diperoleh nilai FA. Jadi contoh misalkan Y sama dengan 3X, maka kalau A-nya 5 berarti 5 sama dengan 3 kali 5. Sehingga untuk titik Y1-nya sebagai pasangan dari titik pada sumbu X, yaitu aksis AX plus H, akan diperoleh F dari A plus H. Nah, sekarang ini kita geser ke sini untuk didekatkan pada segitiga yang terjadi, yaitu yang ini. Kita akan melihat kemiringan dari garis yang berwarna biru. Nah, ketinggian dari 0 ke F A plus H itu yang ini, yang berwarna merah. Ini tingginya sama dengan yang ini. Kemudian dari 0 ke titik FA sepanjang yang berwarna biru, sehingga kalau kita lihat jarak dari FA ke FA plus H adalah selisih antara panjang dari yang berwarna merah dengan yang berwarna biru. Sehingga yang ini nanti akan kita geser, kita letakkan di sini. Sehingga akhirnya di sini diperoleh ini adalah jarak sepanjang FA plus H dikurangi FA. Kita tahu bahwa perbandingan antara komponen Y dan komponen X dalam kondisi seperti ini, di mana ini adalah siku-siku, ini merupakan gradien dari garis yang berwarna biru. Dalam hal ini gradien dari garis PQ. Kemudian gradien yang sejak SMP disimbolkan dengan huruf M, itu dalam bahasa Perancis monter, itu yang artinya apa ya, selalu bergerak ke atas atau naik gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih dekat, entah ini valid entah tidak, tapi ada yang mengatakan ini miring gitu ya. Jadi gradien dari garis PQ disimbolkan dengan M dari PQ. Ini merupakan indeks di sini, berarti merupakan perbandingan antara panjang garis yang ini dengan panjang garis yang ini. Jika titik Q-nya bergerak mendekati P, maka yang terjadi adalah selang yang H itu semakin kecil, dan selang yang vertikal untuk selang yang ada pada sumbu Y juga akan semakin kecil, dan titik Q bergerak mendekati P, dan ketika hampir berimpit, maka kedua-duanya akan semakin kecil. Nah, ada satu kondisi khusus, yaitu bahwa hanya mendekati 0 atau dalam simbol H panah ke 0. Sekarang kita lihat untuk nilai yang ini tadi. Ini dimisalkan notasinya diubah menjadi delta Y atau sebuah selang dalam sumbu Y yang di sini. Kemudian yang H, yang tadi yang ini, jarak sepanjang H, karena ini A plus H, berarti ini H, diganti simbolnya dengan delta X. Maka kita akan memperoleh bahwa MPQ-nya adalah yang ini, delta Y, dibagi dengan yang ini, delta X. Jika Q-nya mendekati P, jadi Q-nya bergerak ke sini, maka nanti otomatis ketinggian dari delta Y itu akan berkurang ke sini. Ketika Q-nya di sini misalkan delta Y-nya hanya sekian dan delta X-nya sekian. Jadi delta Y semakin kecil, delta X juga semakin kecil. Jadi pada saat Q-nya mepet ke P, maka delta X-nya dikatakan hampir 0. Nah, sehingga nanti garis yang biru akhirnya hanya menempati satu titik di sini yang hampir berimpit, di mana yang semula terpisah sangat jauh akhirnya berimpit. Nah, disinilah akhirnya tampak bahwa nanti garis yang berwarna biru akan menyinggung satu grafik fungsi Y sama dengan F hanya di satu titik, yaitu di titik P.
Oleh karena itu diistilahkan bahwa gradien Pecky akan berubah menjadi gradien garis singgung fungsi Y sama dengan Fx di titik P. Sekarang kita lihat titik yang semula A kita ganti secara umum menjadi titik X, ini X sembarang, kemudian ini delta X. Kalau begitu ini berarti menjadi X ditambah delta X, sementara delta Y nya masih tetap. Kita akan lihat secara umum untuk P-nya ini titik X, Fx di sini, berarti ini X masuk substitusi ke Y sama dengan Fx akan diperoleh yang di sini adalah Fx. Sehingga titik di sini adalah X, Fx. Maka limit dari garis yang berwarna biru itu adalah limit dari delta Y dengan delta X. Jika delta X-nya itu mendekati 0, jadi ini udah mepet sekali ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jika delta X-nya mendekati 0, itu ada seorang ahli matematika yang mengubah notasi delta ini menjadi sangat halus, yaitu yang disebut dengan D kecil, ya. D itu singkatan dari diferensial. Jadi ini diubah notasinya oleh orang yang bernama Leibniz menjadi seperti ini. Jadi yang semula delta menjadi huruf D. Ini dibacanya bukan dy per dx, tapi langsung dy dx. Itu artinya sebuah notasi yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan gradien garis singgung di titik sembarang E, Fx. Nah, dimana kita tahu bahwa ini adalah notasi turunan yang dimunculkan oleh Leibniz, dimana kita tahu bahwa nama lain dari turunan itu adalah f aksen x untuk fungsinya fungsi f dalam x. Seandainya ini grafik fungsinya fx-nya sama dengan y, maka notasi itu juga biasa dituliskan dengan y aksen. Sekarang kita lihat bahwa f aksen a merupakan nilai turunan fungsi fx di titik x sama dengan a. Kalau tadi kita melihat secara umum bahwa di sini kalau berlaku secara umum x, berarti ini x plus h, di sini ada fx, di sini ada fx plus h, maka seandainya kita khusus menyebut sebuah nilai turunan pada titik x sama dengan a, maka notasinya menjadi seperti ini, yaitu f aksen a. Menyesuaikan dengan pola dasar yang tadi telah ditentukan di langkah sebelumnya, berarti ini ada pengubahan notasi yang semula x menjadi a, karena ini kita melakukan sebuah substitusi. Ini berarti adalah definisi untuk nilai turunan fungsi fx untuk x sama dengan a, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa analoginya secara umum untuk turunan fungsi y sama dengan fx menjadi seperti ini. Dan ini berlaku untuk fungsi-fungsi yang manapun, baik itu aljabar, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, dan lain sebagainya. Jadi misalkan akan membahas turunan fungsi trigonometri y sama dengan sin x misalkan, maka di sini yang dimaksud berarti d dari sin x per dx, dimana limitnya berarti akan menjadi sin dari x plus h dikurangi sin x dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, demikianlah pengantar untuk menentukan notasi yang disebut dengan definisi limit secara umum.